gereja yang Katolik. Nah, kita mempelajari bagian ini itu untuk menjelaskan agar kita mampu menjelaskan arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 13. Baru yang kedua, menjelaskan arti gereja yang Katolik menurut ajaran kitab suci dan menjelaskan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja Katolik. Jadi setelah kita mempelajari gereja yang Katolik ini, kita mampu untuk menjelaskan arti gereja yang Katolik, baru menjelaskan gereja yang Katolik berdasarkan kitab suci dan mewujudkan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Nah, ini tahu ini apa? Tahu Bu? Yang itu kan Bu. Ya, gereja. Tapi di depan ini apa? Altar Bu. Oke. Kalau yang ini tahu? Sama Bu kayaknya. Sama, tapi kan di sini ada beragam suku, budaya kan? Kok itu kaitan Bu yang ketiga itu kan topik budaya. Terus di situ kan ada seorang master menggunakan masker bendera merah putih. Jadi Indonesia itu kan beragam budaya, beragam agama. Nah, di pelajaran ini kita mengetahui ada dua makna, yaitu makna kekatolikan gereja dalam hidup kita dan makna kekatolikan dalam dokumen gereja. Nah, sebelum kita memasuki materinya, apa yang tahu itu makna kekatolikan dalam hidup kita? Nah, makna kekatolikan gereja dalam hidup kita. Kita bisa melihat dari simpul persaudaraan Kardinal Bergoglio. Ayo, siapa yang mau baca satu orang? Gimana ya? Irfan, ayo dibaca. Simpul persaudaraan Kardinal Bergoglio. Yang pertama, Uskup Kota Buenos Aires, uskup yang membangun persaudaraan dan agama lain dengan sangat intensif. Yang kedua, ia seringkali mengadakan dialog dan mengunjungi saudara-saudara yang beragama berbeda. Yang ketiga, bahkan ia tidak segan masuk masjid dan menghadiri perayaan agama Katolik. Yang keempat, pada tahun 2012, ia mengundang semua tokoh agama berkumpul di depan katedral untuk membangun persaudaraan. Ia seolah-olah membuka pintu gereja untuk semua manusia sebagai saudara. Nah, kita bisa melihat dari makna kekatolikan dalam hidup kita itu dari simpul persaudaraan Kardinal Bergoglio. Yang pertama itu uskup itu membangun persaudaraan dengan agama lain dengan sangat intensif. Jadi uskup itu membangun gitu persaudaraan yang selalu mengadakan yang namanya berkumpul di depan katedral, mengadakan semua tokoh agama. Jadi dari semua kegiatan yang dibuat ini, ia seolah membuka pintu gereja untuk semua manusia sebagai saudara. Nah, dari cerita tadi kita juga bisa melihat sikap kekatolikan yang diwujudkan oleh Uskup Bergoglio. Yang pertama, beliau menghargai budaya dan kepercayaan lain. Perbedaan disambut sebagai saudara. Jadi semua kita yang berbeda ini, berbeda agama, budaya, ras, golongan gitu, disambut sebagai saudara. Baru aktif menjalin relasi kerjasama dan mengunjungi saudara yang berbeda agama dan budaya. Dia menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh-tokoh agama, terus mengunjungi saudara-saudara yang berbeda agama, budaya, dan ras. Lalu mengedepankan kehidupan di tengah masyarakat. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mampu mengetahui ajaran gereja tentang Lumen Gentium artikel 13. Satu orang yang bacakan, Kera. Ajaran gereja menurut Lumen Gentium artikel 13. Satu umat Allah hidup di tengah segala bangsa di dunia.
karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat, guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus sebagai kepala dalam kesatuan rohnya. Dalam Lumen Gentium artikel 13. Gereja yang Katolik karena gereja menerima semua warga di dunia dengan segala budaya yang ada serta segala kekayaannya, tidak meninggikan budaya tertentu di atas budaya yang lain. Jadi dari sini kita melihat gereja yang Katolik karena gereja menerima semua warga di dunia dengan segala budaya yang ada serta segala kekayaan, tidak meninggikan budaya tertentu di atas budaya lain. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa yang satu ruangan ini kan sama-sama Katolik. Dan di sini kan ada Batak Toba, Batak Karo, itu kan digabung semua. Baru di gereja Katolik juga banyak budaya seperti terima budaya Jawa, Sunda gitu. Jadi nggak satu gitu kayak seperti HKBP ya, HKBP Batak Toba gitu, GKPS ya Simalungun. Jadi semua di dalam gereja Katolik itu sama, menerima semua warga di dunia. Nah, dari makna kekatolikan menurut Lumen Gentium Art 13, yaitu kekatolikan bermakna bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi umat Allah. Untuk inilah Allah mengutus Yesus Putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kekatolikan ini bermakna bahwa kita setiap orang itu dipanggil untuk menjadi umat Allah. Kita yang dulunya bisa jadi nggak beragama Katolik bisa masuk atau bisa beragama karena Allah mengutus Yesus Putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, satu umat Allah itu tinggal di seluruh dunia dengan satu roh yang sama dan mereka saling berhubungan. Yang ketiga, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan adat istiadat bangsa sejauh itu baik, tetapi dengan menampungnya juga memulihkan dan menguatkan segala serta mengangkatnya. Jadi gereja Katolik ini menampung semuanya, mulai dari Aceh sampai Papua, ada Batak Toba, Batak Karo, Jawa, Sunda. Terus gereja juga terus berkembang dinamis dan memajukan dunia lebih menjadi baik. Jadi arti dari gereja yang Katolik itu adalah bahwa gereja itu bersifat universal. Universal itu artinya terbuka untuk umum, terbuka terhadap semua orang, suku, golongan, dan sebagainya. Gereja bersifat Katolik juga berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa, dan kebudayaan tertentu, waktu, atau golongan masyarakat tertentu. Nah, kan tadi juga ada tujuan kita yang ketiga itu mewujudkan usaha-usaha gereja yang Katolik, yaitu yang pertama, sikap terbuka menghormati kebudayaan, adat istiadat bahkan agama bangsa manapun. Gereja Katolik ini menerima setiap adat yang ada. Seperti kita dalam gereja Katolik juga kadang menggunakan bahasa Batak Toba, ada juga gereja Katolik yang menggunakan bahasa Batak Karo. Bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Jadi gereja Katolik itu bekerja sama kepada semua orang dan selalu berusaha untuk memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Dan untuk setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat memberikan kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Dari penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak Ibu nanti yang bertanya, kan Ibu tadi sudah menjelaskan, nanti Ibu yang bertanya. Bu, saya bertanya Bu. Saya bertanya Bu. Ya, pada perlawan dulu ya, karena perlawan tadi yang bicara. Gereja bersifat Katolik artinya gereja bersifat universal. Universal artinya apa Bu? Universal itu kan ada di sebelah tadi, terbuka untuk umum atau umum gitu. Jadi semuanya itu gereja Katolik itu dapat menerima semua segala suku, bangsa, ras dan golongan. Baru siapa lagi? Ada lagi yang tanya?
dulu. Ya, terima kasih pertanyaan untuk Jelika. Saya mau bertanya dulu. Ya, gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu. Itu maksudnya gimana? Oh, itu kan di gereja Katolik ini juga ada di tempat-tempat terpencil. Enggak semua kan, nggak harus di kota, kayak seperti AKBP juga kan harus di atau di tempat-tempat mantap Toba juga harus. Pokoknya di semua tempat itu istilahnya ada kayak di tempat-tempat terpencil, desa-desa gitu. Ada lagi? Udah nggak ada? Oke, kita masuk ke tugas kelompok aja ya. Ibu bagi kelompok, satu kelompok 3 orang. Ayo cepat, yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di kotak. Ayo cepat, cepat ini Pak. Kotak di kotak. Ada akhir mana? Apa tugasnya Bu? Ini tugasnya di sini kita akan baca. Nanti setelah kita kerjakan tugas ini, kita presentasikan 1 orang dari per kelompok ke depan. Kita presentasikan 1 orang dari 1 kelompok. Ayo silakan dikerjakan. Di pulpen. Curi pulpen nanti dalam nama. Oh, curi pulpen. Tugas kita atau tindakan kita sebagai anggota gereja Katolik untuk mewujudkan ciri kekatolikan. Kan kekatolikan itu tadi umum, terbuka untuk bersama. Ayo dikerjakan ya yang bagus. Ini masuk nilai loh, nilai tugas. Iya Bu. Ya. Ayo jangan depan, bantulah temannya. Gerald, Jenius. Nah, bagaimana udah selesai? Kita lagi, kita lagi. Ayo tunggu ya, 1 menit lagi. Udah. Udah? Naik. Udah kelompok kalian depan? Udah. Kalian parlamen udah selesai? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasikan kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Maria. Silakan. Iya, memang ada karena kalian dari tadi ribut loh. Jadi kalian harus tahu secara sedikit. Apalagi lawan ini. Nanti Bu, lawan masuk. Yuk ya. Jadi yang air itu. Ini malah. Jadi menurut kelompok kami, tindakan yang harus kita lakukan dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh gereja, kita diajarkan untuk berbuat baik pada sesama. Kita juga diajak untuk memperbaiki lingkungan dengan tujuannya agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti lingkungannya itu seperti bersama Maria, supaya kita tahu caranya bersama Maria dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Lohan. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Kelompok yang kedua itu kelompoknya si Irfan. Irfan dari Bajaman Irfan. Nah, Irfan kan punya Irfan. Ayo kelompok Irfan, siapa salah satu orang? Masa dikit-dikit katanya Bu? Irfan. Ayo, waktu kita udah habis loh ini. Tindakan
tindakan-tindakan sebagai anggota gereja yang bisa kami terapkan di dalam Katolikan kami, yaitu mengikuti gotong royong, berbuat baik kepada sesama, makan bersama dengan keluarga, doa bersama dengan keluarga. Oke, tangan untuk Jenika. Terima kasih, Jenika. Kelompok selanjutnya itu kelompoknya Inka. Siapa yang mau membacakan? Jenius. Ayo, Jenius. Jenius itu. Ayo. Baik, tindakan yang kami dapat dari Katolik adalah saling membantu, saling beri sumbang kepada antara beragama, bergotong royong, dan mengikuti 2000 setiap minggu ini. Oke, terima kasih Jenius. Tenang, Jenius. Oke, dan kita di sekolah yang teman-teman presentasikan itu atau anak-anak yang sudah presentasikan itu adalah salah satu tindakan-tindakan kita sebagai anggota gereja yang dapat kita lakukan untuk menampakkan ciri kekatolikan baik secara pribadi maupun bersama-sama umat di lingkungan. Jadi kita harus menerapkan itu ya. Nanti pulang ke rumah kalau ada gotong royong, mengikuti kegiatan gotong royong meskipun berbeda-beda suku. Jangan kalian hanya mengapakan suku-suku kalian berteman dengan satu suku. Di kelas ini nggak ada kan? Meskipun sama-sama Katolik, nggak ada bos. Semua bertemannya. Oke, sekian dari untuk tugas hari ini Ibu tiadakan ya, karena kalian juga sudah banyak tugas kan? Ya, Nanti masih ada masuk kan? Jadi nggak usah kita berdoa aja. Nanti aja lah bekerja. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah gereja bersifat Katolik, artinya gereja itu bersifat universal, terbuka untuk umum, terbuka terhadap semua orang, suku, golongan dan sebagainya. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu dan bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Jadi gereja Katolik itu umum ya, umum diterima oleh semua segala bangsa, semua segala suku, ras dan golongan. Karena mata pelajaran Ibu sudah selesai, nanti ketua kelas dipimpin kelasnya ya, jangan ada yang keluar dan jangan ribut ya, ditunggu gurunya sampai datang. Ya, salam